Do you guys do illegal things? Halo, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah film thriller karya sutradara Mike Gunn yang berjudul Burn, diperankan oleh Tilda Cobham, Josh Hutcherson, Suki Waterhouse. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang merupakan seorang wanita muda yang begitu kesepian dan ingin membuat beberapa jenis hubungan dengan pria secara acak yang ia temui selama shift di The Paradise Palm. Tanpa perlu berlama-lama lagi, karena saya ada tugas mengantar anaknya The Rock les piano. Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go. We forget what we want. Our imagination. Kisah diawali dengan seorang perempuan bernama Melinda. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang perempuan muda yang bekerja sebagai kasir di minimarket. Pekerjaan tersebut menuntutnya untuk masuk pada malam hari ketika musim dingin sekalipun. Suatu malam, sebelum ia masuk jam kerjanya, ia menyempatkan sebat sekui santuy dulu. Karena cuacanya yang emang lagi dingin. Dia melihat ada bapak-bapak yang sedang isi bensin sambil ngerokok. Lalu dia menegur bapak itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik. Tapi si bapak itu malah gak mau mematikan rokoknya dan malah memarahi balik si Melinda tersebut. Stick it in a pump. I wasn't trying. Kemudian Melinda pun masuk ke dalam toko dan bertemu partnernya yang bernama Sheila. Ini dia orangnya. Di awal kerja, Melinda menyapa seorang laki-laki, lalu menawarkan kacang yang sangat enak di toko tersebut dan memberi jaminan uang kembali jika kacangnya tidak enak. Thanks. Setelah itu, Melinda pun pergi untuk membersihkan toilet dan melihat foto bapak polisi di galeri handphonenya. Melinda melanjutkan pekerjaannya, membuat kopi. Tapi nggak tahu apa maksudnya, dia memasukkan tangannya ke kopi itu. Yes. Sheila yang lagi menggoyang-goyangkan pantatnya supaya bisa FYP di TikTok. Aduh. Kemudian menyuruh Melinda mengikutinya. Tapi ternyata Sheila malah merekamnya. Melinda pun sedikit kesal dan menyuruh Sheila untuk menghapus video tersebut. What do you mean, people? Di luar toko, ada seorang pria yang sedang memperhatikan keadaan di sekitar di dalam mobil. Okay. Kembali lagi ke dalam toko, tiba-tiba ada om-om yang datang. Dia datang bukan untuk membeli barang, tapi dia datang untuk memberi hadiah kepada Sheila, karena om-om tersebut menyukai Sheila. Tapi sayangnya, hadiah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sheila dan membuat si om galau. Melinda yang gak tegaan orangnya, dia mencoba menghibur si om agar tidak sedih lagi. Tapi si om tetap sedih karena udah telanjur galau sama si Sheila. Aduh, ada-ada aja si om ini. Ingat umur om, cucu menunggu di rumah. Hihi. Setelah itu, pria yang tadi di dalam mobil pun keluar dan membawa senjata di belakangnya. Melinda pun menyambut pria itu dengan ramah. Pria itu bernama Billy. Berbarengan dengan hal tersebut, ada polisi datang dengan mobil barunya. Melinda meminta Pak Polisi untuk berkeliling sebentar saja dengan mobil barunya. Tetapi Pak Polisi tersebut tidak bisa karena banyak tugas lain. Pak Polisi mampir ke sini hanya untuk membeli kopi. Di lain sisi, Billy terus saja memperhatikan polisi tersebut dari dalam. Sheila mengira bahwa Billy saat itu sedang bingung memilih kondom. Lalu Sheila memilihkan kondom yang pas untuk Billy. Yeah. What if I took this? No. Pak polisi mampir ke toko itu untuk membeli kopi. Sedangkan pas saat itu, Billy pergi ke toilet diam-diam. Ternyata Melinda memotret Pak polisi. Sheila melihat kejadian tersebut dan membuat Melinda kaget sampai menjatuhkan HP-nya dan menyebabkan layarnya rusak. What the hell are you doing? Were you just taking Pak pictures? polisi tidak marah akan hal tersebut. Lalu Pak polisi mendapat panggilan kerja dan pergi. Sementara Sheila kembali mengolok-olok Melinda yang menyimpan banyak foto Pak polisi di HP-nya. Merasa kesal pada Sheila, Melinda keluar untuk merokok. Do you go home and Billy kembali masuk dan menodongkan senjata pada Sheila. Now,
Dia meminta Sheila untuk memasukkan uang di mesin kasir ke dalam tas. Melinda masuk untuk menenangkan keadaan. Dia dan Sheila meragukan pistol yang dibawa Billy sungguhan. Billy menembakkan pistolnya, menunjukkan bahwa dia serius berniat merampok. Fucking asshole. Sheila menyatakan bahwa nggak banyak uang di mesin kasir karena pergantian shift dan perlu akses khusus untuk mendapatkan uang di mesin yang lain. Lalu Melinda bertanya kepada Billy, "Untuk apa uang ini?" Si Billy menjawab, "Untuk membayar hutang kepada segerombolan geng motor." Dengan senang hati, Melinda langsung membantu dan mengeluarkan semua uang yang ada di berangkas toko. Tiba-tiba ada pembeli datang. Lalu Billy mengancam Sheila untuk diam dan tidak menceritakan hal ini. Dia kemudian membuat catatan untuk tamu lain agar menelepon 911. Melinda mengambil catatan itu, kemudian mengambil uang di mesin kasir dan memasukkannya pada tas. Sebelum menyerahkan tas, Melinda meminta Billy agar bisa pergi bersamanya. Of the backpack? Where are you headed to after this? Permintaan itu langsung ditolak oleh Billy yang menyatakan bahwa dia merampok untuk membayar hutang pada sebuah geng motor. Tapi Melinda tidak memberikan tas itu. Akhirnya, Billy memaksa merebut tas itu dari Melinda. Kemudian Sheila kesal pada apa yang telah diperbuat Billy kepada Melinda. Bisa-bisanya dia berbuat seperti itu kepada seorang wanita. Karena kesal dengan Sheila, Billy lalu menarik Sheila dan membawa Sheila ke toilet untuk melakukan sesuatu dengannya. Teach you how to talk to people. Get up. Fuck up. Get up. Melinda langsung menenangkan diri dengan kembali memasukkan jarinya ke dalam kopi. Bahkan kali ini, dia sempat menyiram tangannya dengan kopi untuk mengetahui kopi itu panas atau tidak. Lalu menyiramkan kopi itu ke wajah Billy. Billy yang kaget menembakkan pistolnya dan membunuh Sheila. Melinda mengambil tabung pemadam kebakaran dan memukulnya ke kepala Billy. Billy pun pingsan. Ketika bangun, tangan dan kakinya sudah diikat ke kursi. Melinda saat itu sedang membersihkan darah di lantai dan membungkus mayatnya Sheila dengan sangat rapi. Sebenarnya, Billy tidak sengaja membunuh Sheila. Karena Melinda menyiram kopi panas ke wajah Billy, lalu ia tidak sengaja menembak dan mengenai kepala Sheila. Ia tidak tahu mengapa Melinda membersihkan semua ini dan membungkus mayat Sheila. Di saat genting seperti ini, Melinda bukannya menelepon polisi, tapi dia malah bertanya, mengapa Billy gak mau membawanya pergi? Emang rada-rada si Melinda ini, aduh. Lalu si Billy menjawab, kan dia baru kenal, mana mungkin mau membawa anak orang, siapa juga yang percaya coba. Melinda justru menanyakan hal itu berulang-ulang, dan alasan Billy karena dia gak mau menyakiti siapa-siapa, ya kecuali Sheila yang karena udah mati kan. Bagaimana jika nanti dia mengajak Melinda menemui geng motor itu, mungkin Melinda akan diperkosa. Tapi yang ada di pikiran si Melinda, Billy gak mau ngajak dia karena dia jelek. Kali ini, Billy yang menebak apakah Melinda benci dengan kehidupannya yang kerja di pom bensin. Melinda kemudian diam sejenak. Kemudian ia menjawab bahwa dirinya sangat senang bekerja di sini dan ketemu banyak orang baru. Kemudian Billy meminta rokok kepada Melinda dan Melinda pun memberikannya. Dan Billy pun membutuhkan obat penahan sakit. Lalu Melinda mengambilkannya. Turning it back to what it used to be in the first place. Okay. Tapi terlihat dari luar toko ada seorang pria yang mencoba masuk tetapi sama sekali tidak menggubrisnya. Melinda segera kembali ke belakang dan meminumkan obat itu ke Billy. Billy sekarang ingin pergi bersama Melinda, tapi agar dirinya tidak ketahuan polisi, ia meminta Melinda agar pergi terlebih dahulu. Setelah itu, Billy berjanji menemuinya. Tiba-tiba, saat itu Billy merasa dadanya berdetak sangat cepat. Ternyata, obat yang diminum Billy adalah obat perangsang. Melinda yang masih perawan, ternyata ia ingin melakukan seks dengannya. Melinda segera memperkosa Billy. Tetapi pada saat itu, Billy berhasil melepaskan salah satu lakban di badannya dan menjatuhkan Melinda di pangkuannya. Melinda lalu terjatuh ke pojok. Billy niat ingin membunuh Melinda, tetapi Billy malah menubruk loker lalu pingsan. Melinda lalu mengambil pistol yang ada di loker dan menodongkan kepada Billy, tetapi tidak jadi karena ia kira pada saat itu Billy sudah mati. Pada saat Melinda kembali ke depan, akhirnya ia kembali membuka toko ini. Dan si bapak yang tadi menunggu di luar karena ia ingin membeli kopi, tapi kopinya sudah habis. Dan bapak
bapak itu memutuskan membeli minuman dingin. Melinda terus saja menangis, tapi si bapak rewel, terus saja menanyakan kopi. Kemudian Melinda menyuruh si bapak segera pergi dan sesuka hati membawa apa saja yang ia inginkan. Please, just take what you want. Look, Tak lama setelah si bapak pergi, kemudian pacar Sheila datang untuk menjemput Sheila. Dirinya sudah menelepon Sheila selama sejam, tapi tidak diangkat-angkat. Melinda yang panik, kemudian ia berbohong bahwa Sheila pergi keluar. Kemudian pacar Sheila mencoba menelepon Sheila sekali lagi. Ternyata HP Sheila ada di bawah lantai. Ia bertanya sekali lagi kepada Melinda, Sheila kemana? Apa sebenarnya yang terjadi? Sheila tak bisa lepas dari HP-nya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Melinda lagi-lagi berbohong. Justru ia berkata bahwa Sheila pergi bersama seorang pria ke sebuah penginapan. Lalu ia bertanya lagi, penginapan mana? Lalu Melinda menjawab, penginapan Cipanas. Aduh, nah menjadi ke Cipanas itu. Lalu Melinda menjawab, ia tidak tahu pergi ke penginapan mana yang dituju. Setelah itu, pacar Melinda kemudian pergi ke penginapan terdekat. Lalu, Melinda pergi ke kebun belakang toko dan berniat menguburkan mayat Sheila di sana. Tapi saat dia pergi ke depan untuk mengambil skop, ada sekelompok geng motor datang. Ya, itu adalah geng motor yang tadi dimaksud Billy. Lalu geng motor itu bertanya kepada Melinda, apakah dia melihat temannya, yang dimana temannya itu adalah si Billy. Tapi Melinda berkata bahwa Melinda tidak melihat temannya itu. Dan ketika salah satu dari mereka ada yang mau beli rokok, Melinda bilang kepada orang itu bahwa sekarang tokonya tutup. Tapi di sana ada tulisan 24 jam. Lalu geng motor itu memaksa masuk ke dalam. Tapi Melinda justru malah menodongkan pistol kepada orang itu. Serentak mereka juga langsung menodongkan senjata mereka. Tetapi ketua geng motor itu menyuruhnya untuk menurunkan senjata mereka karena di tempat ini CCTV ada di mana-mana dan dirinya tidak mau membuat keributan. Lalu sekelompok geng motor itu pergi mencari Billy, tetapi apabila tidak menemukan Billy, maka geng motor itu akan kembali dan menemui Melinda. Ternyata Melinda baru menyadari bahwa CCTV ada di mana-mana. Dia mencoba menghapus rekaman CCTV, tapi itu dikunci dan yang mempunyai akses hanya pemilik toko. Melinda yang frustasi akhirnya mengambil bensin dan berniatan ingin membakar toko tersebut. Tapi belum sempat menyiramnya, kemudian polisi itu datang dan menodongkan pistol kepada Melinda. Polisi kira itu orang lain. Kemudian polisi itu bertanya kepada Melinda, apakah ada orang yang mencurigakan? Karena dirinya bertugas untuk menangkap pencuri mobil. Dan si polisi itu menemukan mobil yang dimaksud ada di depan toko ini. Bahkan kuncinya pun masih tergantung di dalam mobil tersebut. Melinda mengatakan pada polisi itu bahwa orangnya sudah pergi sekitar 20 menit yang lalu. Dan dirinya juga sempat menemui orang yang mencurigakan. Dan orang itu menanyakan tentang penginapan. Pak polisi yang berniat memeriksa CCTV namun tidak bisa dibuka. Pak polisi meminta nomor pemilik toko tersebut ke Melinda. Awalnya tak mau mengizinkan, namun karena Pak polisi itu memaksa, kemudian si pemilik toko akan pergi ke sana sebentar lagi. So, what were you saying? Melinda kelihatan seperti orang yang ketakutan. Pak polisi kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Melinda justru berkata Pak polisi tidak usah sok perhatian kepada dirinya. Lagi pula, Melinda sudah bilang kalau di sini gak ada siapa-siapa selain dirinya. Mendengar hal tersebut, Pak polisi semakin curiga. Pak polisi segera memeriksa ke belakang dan Melinda bersiap menembak Pak polisi. Tapi ternyata di sini nggak ada siapa-siapa selain Melinda. Pak polisi percaya kepadanya. Melinda tidak jadi menembak Pak polisi. Justru ia semakin jatuh cinta sama si Pak polisi. Nah kan, cewek emang begitu. Sekalinya disakitin, bilangnya semua cowok sama aja. Lah, kok jadi kesini? Aduh. Tetapi ada yang aneh. Seharusnya ada Billy di ruangan itu. Melinda kemudian melanjutkan aksinya, yaitu menyiram si isi toko dengan bensin.
Saat memeriksa ruangan tersebut, Billy ternyata memang sudah tidak ada dan tiba-tiba saja listrik padam sehingga pintu gak bisa dibuka. Ternyata Billy masih hidup dan Melinda pun segera bersembunyi. Akhirnya, Melinda menunjukkan dirinya dan mengancam akan membakar tempat ini. I'll burn this whole place down right now. Tak lama pacarnya Sheila datang dan ia menanyakan apakah Sheila sudah kembali. Melihat kesempatan itu, kemudian Billy segera meloloskan diri lewat pintu belakang, kemudian mengganjal pintunya menggunakan tong sampah, sehingga Melinda terjebak di dalam toko tersebut. Nah, saat di luar, karena Billy panik takut ketahuan pacarnya Sheila bahwa dialah yang membunuh Sheila, akhirnya Billy berhasil membunuh pacarnya Sheila. Melinda kira Billy akan pergi menggunakan mobil itu, sehingga ia memutuskan menelepon Pak Polisi. Tetapi ternyata Billy justru menabrakkan mobil tersebut ke toko dan segera mengambil uang yang ada di tas, dan ia juga mengambil pistolnya. Melinda meminta maaf kepada Billy. Melinda mengaku dirinya bersalah dan Melinda akan berkata sejujurnya kepada Pak Polisi dan Billy bisa pergi sekarang. Namun Billy tidak bisa menerima semua itu. Billy akhirnya menembakkan pistol ke Melinda. Namun ternyata pistol itu sudah terkena bensin dan akhirnya dia pun terbakar. Melinda berhasil keluar meskipun kakinya sempat terbakar. Pak Polisi akhirnya datang juga dan segera membantu Melinda masuk ke dalam mobilnya. Polisi benar-benar meminta maaf, seharusnya ia tidak meninggalkan Melinda sendirian. Ia pergi memeriksa penginapan karena ia mengikuti instruksi. Melinda menangis karena selama ini polisi berkata jujur dan tidak pernah membohonginya. Tamat. Sebenarnya saya kurang puas sama endingnya ya, tapi apa boleh buatlah endingnya seperti itu. Pesan yang dapat diambil dari film ini, ada sebuah ungkapan yang sering diucapkan yaitu sabar ada batasnya. Bersikap sabar bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ada amarah dan perasaan gak enak yang harus dipendam demi gak membuat masalah besar. Konon, kalau amarah itu gak disalurkan dengan baik, maka akan meledak pada waktunya. Anjas. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.